di video kali ini yang biasanya aku ngeracunin kalian produk-produk yang bermanfaat, yang kepake di aku gitu ya, yang aku beli di Shopee. Di video ini juga sebenarnya aku sharing ataupun berbagi informasi produk yang aku beli di Shopee juga. Cuman kali ini adalah produk yang tidak begitu terpakai di aku. Disclaimer dulu, ini produknya bukannya nggak bagus, tapi kayaknya akunya aja yang salah penggunaannya ataupun emang aku nggak bisa pakai gitu ya. Jadi bukan salah produknya. Dan nanti kalaupun kalian butuh, bakalan aku giveaway untuk kalian. Jadi pantengin terus rules-nya di description box aku ya. Oke, sebenarnya nggak banyak yang nggak kepake, cuman ada 3 aja. Yang pertama adalah apa itu? Tada, ini dia barangnya. Jadi ini adalah penyedot ingus bayi gitu. Kegunaannya ya menyedot ingus ataupun mengeluarkan kotoran yang ada di hidung bayi gitu ya. Cuman ini adalah produk yang bener-bener kayak aku tuh nggak bisa pakai karena nggak ngefek sama sekali ketika aku gunakan gitu. Sampai aku tuh beli 2. Pertama aku beli yang kayak gini. Oh mungkin aku kira karena bentukannya ini itu yang kayak gini ya. Jadi nggak terlalu runcing, jadi susah untuk masuk ke hidung bayi. Sampai akhirnya aku beli yang kedua, itu no brand juga, yang bentuknya kayak gini. Dan ternyata tetap aja kayak nggak bisa kepake di aku. Akhirnya aku ya menjadikan ini salah satu produk yang tidak ngefek ataupun tidak terpakai di aku gitu. Kalau kalian tanya, Pepsi mau beli lagi nggak alat penyedot ingus? Aku kayaknya bakalan beli, jaga-jaga ya. Bukannya kita berdoa anak sakit atau apa, tapi aku lebih baik kayak ya udah punya dulu. Jadi kalau nanti misalnya amit-amit hauranya flu ataupun apa, jadi aku udah punya alatnya gitu ya. Tapi kalaupun aku beli, kayaknya aku nggak bakalan beli yang bentukannya kayak gini. Aku bakalan beli bentukan yang lain yang kira-kira bisa ngefek gitu ya ketika digunakan. Jadi ini produk yang pertama, yaitu alat penyedot ingus yang seperti ini. Oke. Kalau kalian butuh, nanti insya Allah aku bakalan giveaway ya. Kita lanjut ke barang yang kedua. Barang yang kedua masih kecil-kecil juga barangnya. Jadi cerita sedikit, Haura itu bayi aku ya, nama bayi aku. Jadi Haura itu lebih suka sekarang minum pakai dot gitu ya, minum susunya pakai dot karena dia kayaknya kurang nyaman ketika aku DBF gitu ya. Nah si Haura ini kalau DBF itu suka lepas-lepas gitu ke payudara aku gitu. Aku cari tahu lah, ternyata ada alat yang bisa untuk mempermudah bayi untuk nyusu ke atau DBF, direct feeding. Apa sih? DBF gitu ya. Nah, dan itu ada alatnya, namanya adalah nipple shield atau pelindung puting katanya. Aku tuh cari tahu di YouTube gitu, katanya kalau kalian puting payudaranya tidak begitu keluar gitu, ini adalah solusinya. Tapi ketika aku gunakan ini, itu nggak berfungsi secara baik di aku. Emang sih jadinya kayak puting kita tuh terlindungi gitu kan, nggak terlalu sakit juga ketika dia ngenyot gitu. Cuman ini tuh kayak ketika aku tempel tuh lepas terus, dan aku nggak tahu cara pakainya yang benar tuh gimana. Jadi alhasil ini nggak kepake sama sekali. Jadi bentukannya itu kayak apa ya? Kayak begini nih teman-teman. Bentukannya kayak gini ya. Nih kayak puting payudara. Cuman ya itu tadi di aku nggak kepake dan aku nggak bisa gunainnya. Tapi kalau kalian butuh, nanti aku bakalan giveaway untuk kalian ya. Kalian tinggal komen aja kalau kalian mau. Oke. Barang selanjutnya. Ini adalah barang yang ketiga. Ini lumayan besar.
Jadi cerita juga, aku tuh apa-apa kalau beli peralatan bayi itu selalu cari di YouTube gitu kan. Kira-kira aku bakalan kepake apa enggak. Kemarin itu aku nyari gendongan bayi yang kayaknya aku tuh butuh gitu karena bayi aku karena bayi aku tuh kayak dikit-dikit minta gendong gitu dan kayak ngerasa capek, pegel gitu kan bahu aku. Jadi aku nyari tahu lah si gendongan bayi yang enak dan nyaman gitu kan. Jadi aku bisa beraktivitas juga, bisa maksudnya sambil gendong sambil beraktivitas gitu. Dan aku dari hasil tontonanku di YouTube ternyata ada satu gendongan bayi yang katanya itu bisa kepake untuk aku gitu, intinya gitu ya. Kalau di Shopee ini namanya gendongan bayi stretchy wrap gitu ya. Jadi ini bukan yang instan, dia itu panjangnya itu 4,5 meter ya, 4,5 meter, jadi lumayan panjang banget teman-teman. Nah, dari tontonan aku di YouTube katanya ini yang paling pas buat aku karena aku pertimbangannya mau beli gendongan bayi yang bisa kepake untuk siapa aja gitu kan. Nah, tubuh aku kan lumayan kecil, tapi tubuh suami aku lumayan besar gitu kan. Kalau beli yang instan katanya kayak susah gitu karena kan pakai size. Jadi belinya yang kayak begini. Tapi ternyata untuk pemula seperti aku, ini tuh nggak kepake teman-teman. Aku nggak bisa pakainya. Udah nonton tutorial cara penggunaannya berkali-kali dan itu nggak bisa aku terapkan gitu. Jadi alhasil ini cuma kebeli doang dan nggak kepake gitu ya. Saran dari aku, kalau kalian ibu baru gitu ya yang nggak pernah pakai gendongan M shape gitu ya, kayaknya ya udahlah beli yang instan-instan aja gitu, nggak usah beli yang kayak gini karena ribet teman-teman. Jujur ini ribet banget dan alhasil ini nggak kepake di aku. Yang aku tangkap di sini ialah kalau mau pakai yang kayak gini itu untuk tubuh ataupun postur tubuh ibu yang lumayan tinggi gitu. Jadi antara jeda dari pinggang kita ini ke dada itu lumayan jauh gitu. Jadi ini bisa diterapkan gitu. Tapi yang aku yang lumayan pendek yang cuma 156 cm kayaknya ini tuh susah gitu. Ya lagi-lagi ya, kayaknya memang akunya yang nggak bisa pakai gitu ya. Belum tentu ininya yang produknya jelek, enggak sama sekali. Bahannya enak, adem gitu ya. Stretchy bener kata namanya gitu ya, stretchy kayak gini. Jadi ya gitu, nggak kepake di aku. Tapi kalau kalian butuh, insya Allah semua barang yang nggak aku pakai ini aku bakalan giveaway untuk kalian. Kalian bisa baca nanti di description box aku ya, rulesnya seperti apa. Dan pokoknya kalau kalian juga mau beli samaan, aku bakalan taruh linknya di description box gitu ya. Jadi cuma ada 3 aja yang gak kepake di aku, dan ya itu aja. Kalau kalian punya pengalaman yang sama dengan aku, kalian bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Kira-kira gimana sih experience kalian penggunaan produk-produk ini gitu? Apakah sama kayak aku ataukah ada yang enggak gitu ya? Sekian dari aku, semoga membantu dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum, bye.